Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Kifayatul Ahyar, yaitu tentang Kitabus Shaum, kitab yang membicarakan tentang Kitabus Siyam, yaitu puasa. Qala telah berkata Syekh Abi Suja, beliau mengatakan wa syaraitu wujubis shaum salasatun. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu salah satu ada 3. Yang pertama adalah al-islamu Islam, yang kedua wal bulugh baligh, yang ketiga wal aqlu berakal. Jadi syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga adalah berakal. As-shaum adapun puasa fil lughah di dalam makna bahasa. Puasa dalam makna bahasa itu maknanya adalah al-imsaku anisya, yaitu menahan diri dari sesuatu. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ini menceritakan perkataan Sayyidah Maryam. Kata Sayyidah Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman. Aku bernadar untuk Allah Ar-Rahman shauman ay imsakan anil kalam, yaitu menahan diri dari berbicara. Jadi intinya puasa dalam makna bahasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Menahan dari apa saja itu namanya adalah puasa dalam makna bahasa. Kemudian wawa fi syar'i, adapun puasa fi syar'i dalam makna syariat itu adalah imsaku makhsusin, yaitu menahan dari sesuatu yang dikhususkan, min syakhsin makhsusin, dari seorang yang dikhususkan, fi waqtin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan, bisyara'ita, dengan beberapa syarat. Thumma wujubus shaum, kemudian kewajiban puasa itu sabitun, itu tetap bil kitabi, dengan kitab yaitu Al-Qur'an, wa sunnati, dan dengan hadis Nabi, wa ijma'il ummah, dan kesepakatan para umat. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, yaitu bulan puasa, falyasum, maka hendaknya dia memuasai puasa tadi. Al-Baqarah ini dalil Al-Qur'annya. Wa fil hadithi sahih, dan di dalam hadis yang sahih disebutkan buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Wa dzakara, dan Nabi menyebutkan shauma Ramadan, puasa Ramadan. Wan aqada, dan telah terjadi al-ijma'u, kesepakatan para ulama, ala wujubihi, atas wajibnya puasa. Tsumma wujubuhu, kemudian kewajiban puasa itu yata'allaku, itu berkaitan bil muslim, dengan seorang muslim, al-balighi, yang baligh, al-aqili, yang berakal, al-qadiri, yang mampu atas puasa. Fala yajibu, maka enggak wajib apa puasa, adal kafir asli, atas orang kafir yang asli. Jadi puasa ini enggak wajib dari orang kafir yang asli. Li'annahu la yasihu minhu, karena puasa itu enggak sah minhu, dari kafir asli. Kenapa? Id laisa huwa min ahlil ibadah, karena kafir asli itu bukanlah ahli ibadah. Wakadha, begitu juga la yajibu, enggak wajib apa puasa, ala sobiyi wal majnuni, begitu juga puasa itu enggak wajib atas anak kecil, wal majnuni, dan orang gila. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena amal, an thalathatin, dari 3 orang. Minhum, di antara mereka, yang pertama adalah as-sabiyu, anak kecil, yang kedua wal majnunu, orang gila, wan naimu, yang ketiga adalah orang yang sedang tidur. Artinya 3 orang ini tidak terkena beban syariat.
Kecuali kalau yang gila tadi sudah sembuh dari gilanya, anak kecil tadi sudah mencapai usia balik, dan orang yang tidur itu sudah bangun dari tidurnya. Baru 3 orang ini terkena beban syariat. Wa amma man la yaqdir ala shaum aslan, adapun orang yang dia enggak mampu ala shaum atas berpuasa aslan sama sekali, dia enggak mampu berpuasa sama sekali, atau lau seandainya shoma dia berpuasa la adarra, niscaya puasa itu memberikan bahaya bihi dengan dirinya, dororon ghaira muhtamalin, dengan bahaya yang enggak bisa ditanggung, likibarin karena sebab sudah tua renta, au marodin atau sebab sakit, la yurja buruhu yang tidak bisa diharapkan sembuhnya sakit tadi, maka fala yajibu, maka tidak wajib alaihi atasnya as-shaumu berpuasa. Naam, ya memang hukumnya seperti itu. Orang yang sakit, kemudian orang yang sudah tua renta tadi enggak wajib atasnya puasa. Tetapi yalzamuhu, wajib ke atasnya, an kulli yaumin, dari setiap harinya, mudun, membayar fidyah. Membayar fidyah mud, 1 mud. Min ta'amin, dari makanan. Fil asoh, menurut pendapat yang asoh. Jadi 1 mud ini kurang lebih 0,6 atau 6 ons bahan makan pokok. Jadi bagi orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit, yang mana sakitnya itu sudah nggak bisa diharapkan sembuhnya lagi, dan kalau seandainya dia memaksakan puasa, maka puasanya akan bisa membahayakan dirinya, maka dia tidak wajib puasa. Tetapi untuk setiap harinya dia wajib membayar fidyah, yaitu 6 ons bahan makanan pokok. Nah, hal itu bayar fidyah tadi itu ingkana musiron, jika dia itu orang kaya, mampu mengeluarkan fidyah. Falau kana musiron, kalau seandainya dia ini adalah orang susah atau fakir, hina idin, ketika itu, summa aisar, kemudian beberapa lama kemudian dia menjadi kaya, fahal yalzamuhu, apakah wajib ke atasnya bayar fidyah? Fihi, di dalam masalah ini qaulani, ada 2 pendapat. Kakafaratil jima, seperti kafaroh jima. Idza kana musiran, ketika dia itu musir, itu dalam kondisi kaya, fakir, summa aisar, kemudian dia menjadi kaya. Jadi kalau dia ketika meninggalkan puasa tadi itu dalam kondisi fakir, otomatis dia nggak bisa membayar fidyah. Tetapi kalau setelah itu dia kemudian mampu atau menjadi kaya, apakah dia harus membayar fidyah? Apakah fidyahnya itu harus tetap dibayar? Jawabannya ya. Ketika dia telah mampu membayar fidyah, maka wajib baginya membayar fidyah. Nah, hal ini disamakan dengan hukum membayar kafaroh ketika jima di dalam bulan puasa. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.